Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijaksanaan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia. Sedangkan fungsi nasional menurut para ahli, yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatas negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Ketiga, peran serta warga negara dalam mendukung wawasan Nusantara. Pertama, mendukung persatuan bangsa, lalu berkemanusiaan yang adil dan beradab, lalu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, lalu mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, lalu mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai intelektual, lalu mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, berbudi pengerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lalu memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara, lalu mewujudkan kepentingan nasional, memelihara dan memperbaiki demokrasi, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa, lalu menciptakan kerukunan umat beragama, mempunyai informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, mempunyai budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan, mempunyai kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, lalu yang terakhir memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut: kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Arti Pancagatra sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa
yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman tentang hambatan dan gangguan atau ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar XX1. Ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Esensi ketahanan budaya. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Keadaan sosial budaya. Keadaan sosial yang serasi, stabil, dinamik, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana damai dan aman. Kemegahan sosial budaya suatu bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan nasionalnya, fisik maupun mental. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan berbagai kontradiksi atau kesenjangan tanpa budaya atau tak beradab dan kepribadian memungkinkan timbulnya ketegangan sosial. Ketegangan ini dapat berkembang menjadi revolusi sosial yang membahayakan TANAS. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat, di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, penanggulan, dan solidaritas itu termasuk aspek sosial budaya. Aspek kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang terbentuk dari interaksi berbagai kebudayaan lokal atau kebudayaan suku bangsa. Sosial budaya juga dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau yang disebut juga ATHG. Yang pertama, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh kasus ancaman terhadap NKRI yaitu kapal patrol Diraja Malaysia menembaki kapal patrol DKP Indonesia pada tahun 2010, dan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia terhadap Indonesia. Lalu untuk gangguan adalah potensi atau kondisi yang berasal dari luar yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual. Contoh kasus gangguan terhadap NKRI adalah TNI AU memaksa mendarat pesawat Cessna 2008 milik Amerika Serikat yang melanggar wilayah udara nasional Indonesia. Lalu hambatan merupakan tindakan potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak konseptual yang berasal dari diri sendiri. Untuk kasus hambatan terhadap NKRI yaitu adanya kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila seperti GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Lalu tantangan adalah tindakan potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam negeri diri sendiri yang membawa masalah untuk diselesaikan serta menggugah kemampuan diri. Contoh kasus tantangan terhadap NKRI adalah maraknya kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contohnya kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang, kasus korupsi Bank Senturi, dan maraknya penduduk miskin di Indonesia. Lalu yang terakhir, penerapan Pancagatra dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan wawasan Nusantara atau Pancagatra sosial budaya di berbagai bidang kehidupan yaitu yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada. Yang kedua, melestarikan kebudayaan lokal, dan yang terakhir menjaga keberagaman di Indonesia.